Shalom dan saya ucapkan salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Bang Hendra, dalam program pembelajaran Alkitab pada saat ini. Saudara yang kasih Tuhan, pada saat ini kita akan belajar dari satu tema, yaitu memilih yang terbaik. Nah, kalau kita bicara kata memilih yang terbaik ini biasanya apa sajalah, kita pasti setiap hari diperhadapkan dengan banyak pilihan dalam hidup kita. Bahkan waktu kita baru bangun tidur pun kita selalu akan diperhadapkan dengan pilihan. Mungkin kita pilihannya di dalam otak kita itu, pikiran kita itu ada, apakah saya harus mandi dulu, baca koran dulu, atau sarapan dulu. Nah, itu pilihan. Nah, sama dalam hidup kita sebagai percaya, kita seringkali akan diperhadapkan juga dengan banyak pilihan dalam hidup kita. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa memilih yang terbaik menurut apa yang Tuhan mau. Jadi pada saat ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Sebab saya percaya bahwa Yesus pernah berkata bahwa aku mengutus engkau sama seperti domba di tengah-tengah serigala. Nah, domba di tengah-tengah serigala itu bukanlah sesuatu yang nyaman dan santai, saudara. Namanya domba, kita tahu bahwa domba itu tidak akan pernah menang melawan serigala. Tetapi hidup yang nyaman belum tentu juga aman. Nah, kalau saya mau bagikan buat kita pada saat ini, banyak orang mencari negara yang aman, tempat yang aman untuk berlindung. Nah, tapi saya mau katakan buat kita bahwa tempat yang paling aman adalah ketika Anda tahu bahwa Anda ada di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Bagi Daniel, tempat yang paling aman buat dia bukan di istana, tapi tempat yang paling aman buat dia adalah di dalam gua singa. Nah, dan juga sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego, tempat yang paling aman buat dia adalah di dalam perapian yang menyala-nyala. Kenapa? Karena justru di tempat-tempat yang berbahaya itulah, di situ Tuhan menyatakan rencananya yang hebat dan luar biasa. Jadi, kalau kita mau menjadi seorang yang menang dalam setiap pilihan-pilihan kita, ada kewajiban yang untuk kita bisa menjadi orang yang menang. Ada hal-hal yang langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk menjadi seorang yang menang dalam hidup kita. Engkau harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, itu perkataan Yesus ketika dia berkata kepada para murid bahwa aku mengutus engkau sama seperti domba di tengah-tengah serigala. Karena itu cerdiklah seperti ular dan tuluslah seperti merpati. Mengisi otak, mengasah otak, dan membentuk karakter itu dua hal yang penting, saudara. Karena di bangsa ini banyak orang-orang yang pintar, banyak orang-orang yang cerdik, tapi tidak memiliki ketulusan. Tapi yang Tuhan ajarkan buat kita bahwa selain kita cerdik, maka kita juga harus tulus. Itu yang namanya keseimbangan. Nah, jangan juga tulus yang pada akhirnya kita akan dibodohin. Tapi jangan juga terlalu cerdik tanpa ketulusan yang akan membuat kita berpotensi membodohi orang. Nah, jadi itu memerlukan karakter, memerlukan pribadi-pribadi yang tentunya pasti melalui tahap demi tahap dalam hidupnya, lewat pilihan-pilihan yang diperhadapkan dalam hidupnya, sehingga mereka menjadi orang-orang yang bijak, mereka menjadi orang-orang yang hebat, karena mampu untuk memilih yang terbaik dalam hidup mereka. Nah, satu kebenaran firman Tuhan yang kita akan baca bersama pada saat ini, yang saya ambil di dalam Lukas pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-38 mulai, ini tentang Maria dan Marta. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai ayatnya yang ke-42 berkata demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani.
Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan dirimu dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Oke, memilih yang terbaik. Nah, apakah hari ini kita sudah memilih yang terbaik dalam hidup kita? Apakah hari ini menurut kita sudah memilih bagian yang terbaik menurut Tuhan? Nah, jadi pada saat ini kita akan belajar bahwa ketika kita belajar tentang karakter dan gaya hidup seseorang, maka kita akan dari pembacaan ini kita akan melihat ada dua tokoh di sini yang Yesus ambil, yang Yesus memberikan contoh buat kita semuanya, yaitu Maria dan Marta. Nah, banyak orang yang menerjemahkan ya, banyak orang yang punya interpretasi tentang figur Marta dan Maria ini sebagai berikut. Kalau saya analisa ya, kalau saya mau kupas sedikit, bahwa lebih baik seperti Maria yang duduk mencari kehendak Tuhan daripada Marta yang duduk yang mengurus hal-hal yang jasmani. Jadi seolah-olah Maria ini adalah gambaran orang yang rohani, dan Marta ini adalah orang hal-hal yang selalu melakukan hal-hal duniawi. Padahal kalau saya pikir bahwa keduanya adalah sama-sama yang penting. Karena selama kita masih hidup di dunia ini, hal yang jasmani pun kita butuhkan. Tetapi apakah hal rohani juga kita butuhkan? Benar, kita butuhkan juga dan sangat kita butuhkan. Tapi selama kita masih hidup di dunia, ingat bahwa hal jasmani itu tidak pernah lepas dari hidup kita. Jadi pertanyaannya, sebenarnya apakah maksud Yesus dengan perkataan-perkataan di dalam Injil Lukas ini, saudara? Nah, karena kalau kita baca ini, banyak orang yang akhirnya mengelompokkan kalau Marta itu adalah orang-orang yang selalu melakukan pekerjaan-pekerjaan dunia. Kalau Maria itu adalah gambaran orang percaya yang melakukan hal-hal yang rohani, seperti melayani di gereja, melayani seperti dia katakan melayani Yesus ya. Nah, jadi pertanyaannya seperti itu, saudara. Mengapa Yesus mengatakan Maria sudah melakukan hal yang terbaik dalam hidupnya yang tidak akan diambil daripadanya? Nah, saudara perhatikan dari pembacaan ini yang dalam Injil Lukas ini. Ada kata Maria mendengarkan Yesus terus-menerus. Nah, Maria mendengarkan Yesus terus-menerus. Dengan kata lain, Maria itu menyerahkan atau memberikan telinga dan hatinya kepada raja. Itu kalau saya kupas dalam teks aslinya. Nah, kata mendengarkan terus-menerus itu sama seperti diibaratkan bahwa Maria itu sedang memberikan hidupnya, telinganya, hatinya kepada raja. Atau dengan kata lain juga bahwa Maria memberikan seluruh panca inderanya secara terus-menerus kepada Tuhan. Nah, karena Maria tahu siapa yang berbicara di hadapan dia. Kalau Tuhan tidak suka dengan perkara-perkara yang jasmani, mungkin kita banyak akan lihat Yesus tidak akan mungkin atau tidak perlu memberi makan 5.000 orang laki-laki yang tercatat di Alkitab pada waktu itu, pada peristiwa itu. Saudara ingat bahwa ketika Yesus sedang mengajar dan murid-muridnya berkata mereka lapar, mereka yang mengikuti Yesus lapar, dan kurang lebih 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Tetapi kalau Yesus tidak peduli dengan hal-hal jasmani, ngapain Yesus pikirkan bagaimana mereka harus dikasih makan? Itu sebabnya bukan soal pentingnya Marta menyiapkan makanan atau pentingnya hanya Maria yang duduk di kaki Tuhan, bukan. Tapi kita lihat bagaimana perkataan Yesus ketika dia berkata kepada Marta, "Engkau menyusahkan dirimu dengan apa yang ada padamu." Tetapi dia berkata Maria sudah mengambil bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi poinnya adalah
Yesus mau pada saat ia berbicara, engkau mendengarkannya. Nah itu. Bukan karena Marta sibuk, masak, tetapi karena Marta. Saya ibaratkan gini. Karena Marta sibuk dengan masaknya, maka Marta hanya mendengarkan apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus beritakan itu dengan terpotong-potong. Makanya kenapa di ayat-ayat yang kita baca ada perkataan di situ bahwa Maria duduk di kaki Tuhan dan terus-menerus mendengar perkataan Yesus. Ada kata terus-menerus, berarti tidak terpotong-potong. Dengan kata lain dalam teks aslinya bahwa Maria menyerahkan seluruh panca inderanya untuk mendengarkan apa yang Yesus katakan. Marta bukan berarti Yesus, sekali lagi bukan berarti Yesus marah. Bukan berarti Yesus membenci hal-hal yang bersifat jasmani seperti itu ketika Marta menyiapkan makanan. Karena saya yakin naluri Marta sebagai wanita melihat tamu-tamu yang datang perlu dikasih makan. Tetapi kita lihat bagaimana Yesus berkata, memberikan pengajaran buat kita bahwa bukan soal jasmaninya, bukan soal rohaninya di situ, tapi yang Yesus lihat adalah bagaimana engkau mendengarkan pesannya dengan tepat, dengan lengkap. Sehingga engkau bisa melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan dengan tepat, dengan benar. Kalau engkau mendengar berita yang terpotong-potong, bagaimana mungkin engkau bisa menyampaikan dan melakukannya dengan tepat? Nah, saya ingat anak saya ketika beberapa waktu yang lalu, karena dia sudah mulai agak besar, akhirnya mamanya sudah mulai minta tolong untuk dia pergi ke warung untuk beli sesuatu kalau mamanya masak. Nah, suatu saat anak saya itu diminta sama mamanya beli garam. Terus dia berangkat, dia pergi ke warung di gang rumah kami. Terus di jalan, tidak lama saudara, anak saya datang tanpa membawa garam. Terus mamanya tanya, mana garamnya? Terus dia bilang, waduh, saya lupa tadi mah. Akhirnya mamanya kasih solusi. Nanti kalau kamu pergi, sebut terus garam sampai di warung itu betul. Dia pulang dengan membawa sebungkus garam. Terus menerus dia ucapkan. Nah, sama seperti Maria ketika mendengarkan perkataan Yesus terus menerus, telinganya, seluruh panca inderanya dia pasang untuk mendengarkan apa yang Yesus katakan tanpa terputus-putus. Marta melakukan bagian yang baik memang. Tetapi ingat, yang Marta lakukan adalah kesibukan jasmani yang sebenarnya Yesus tidak pernah tuntut Marta harus sediakan makanan. Tetapi di satu sisi, Yesus mau Marta mendengarkan pesannya itu dengan tidak terputus-putus. Nah, itulah perbedaannya. Bukan kita harus pisahkan. Oh, Maria ini gambaran orang rohani, Marta gambaran orang duniawi. Bukan, saudara. Jadi masalahnya adalah engkau dengarkan pesan Tuhan itu dengan benar, dengan jelas, dengan lengkap, atau mendengarkan pesan Tuhan hanya terpotong-potong. Ada begitu banyak orang yang mendengarkan pesan dengan terpotong-potong yang pada akhirnya menimbulkan hoax, menimbulkan berita-berita yang tidak benar. Itu sebabnya Tuhan mau ketika engkau dengarkan kebenaran, engkau harus fokus. Ketika engkau bicara dengan seseorang, engkau harus fokus. Kenapa? Kalau engkau tidak pernah fokus dengan orang tersebut yang berbicara di depan engkau, maka engkau tidak akan pernah bisa mengerti apa yang diingini, apa yang dimau, apa yang dikehendaki oleh orang tersebut. Sama dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah isi hati Tuhan. Ketika engkau mendengarkan dengan terpotong-potong, karena kesibukan yang kau lakukan, mungkin ketika engkau di gereja, engkau sibuk dengan handphone kamu, atau engkau ketika engkau sedang belajar firman Tuhan, engkau sibuk dan melakukan hal yang lain, maka kita tidak akan pernah fokus pada satu arah, yaitu belajar dan mendengarkan kebenaran itu sendiri. Nah, hargailah setiap apa yang disampaikan, sehingga lewat itu semuanya kita bisa belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Kita tahu bahwa Marta dan Maria adalah kakak beradik yang saling mengasihi dan menyayangi. Tapi Yesus memberikan contoh buat kita pada saat ini adalah
Bukan soal Marta sibuk dengan hal-hal yang jasmani, tapi mari belajarlah seperti Maria. Dia duduk di kaki Tuhan, dengar dengan tepat, terus-menerus, tanpa terpotong-potong apa yang Yesus katakan. Sehingga Yesus katakan, ya, Maria sudah mengambil bagian yang terbaik, yang tidak akan pernah diambil daripada dia. Jadi, saudara yang kekasih dalam Tuhan, pesan Tuhan pada saat ini, pilihlah yang terbaik. Dalam hal apa? Ketika engkau belajar kebenaran firman Tuhan, ketika engkau dengarkan pengajaran ini, mari kita belajar untuk terus-menerus fokus dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Karena dengan engkau fokus mendengarkan, makanya digarisbawahi terus-menerus apa yang Yesus katakan setiap hari. Pemazmur berkata, berbahagialah mereka yang selalu senantiasa merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Karena mereka akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang selalu menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak pernah layu, dan apapun yang dikerjakan, diperbuatnya pasti berhasil. Kadang-kadang kita cuma pengen mau berhasil, tapi kita tidak mau melakukan hal-hal yang dikatakan dalam Mazmur pasal 1 ini, bahwa kita akan disebut berbahagia kalau kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa. Kata senantiasa dan selalu ada continuity, ada sesuatu yang bersifat kontinu untuk kita terus lakukan dalam hidup kita, untuk melakukan kebenaran-kebenaran itu. Sehingga dalam hidup kita sudah memilih yang terbaik menurut Tuhan dan bukan menurut kita sebagai manusia. Memilih yang terbaik menurut Tuhan dan bukan menurut dirimu sendiri. Tuhan memberkati kita semuanya. Semoga kebenaran ini bisa menjadi berkat dan memperlengkapi kita semuanya. Shalom. Amin.